I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin chapter terbaru dari Kaiju nomor 8 yang baru rilis. Buat kalian semua yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak kebingungan sama alur ceritanya. Tapi buat kalian semua yang mau Mimin lebih rajin uploadnya, jangan lupa tinggalin subscribe, like, dan komentar sebagai bentuk apresiasi dari kalian. Karena semakin rame interaksi dalam video ini, udah pasti bakalan bikin Mimin jadi semakin rajin upload juga. Jadi jangan lupa komentar meskipun itu cuma emoticon. Yaudah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Beberapa saat setelah penyatuan antara Kaiju nomor 8 dengan sosok Kafka Hibino, kita diperlihatkan sosok Kaiju nomor 8 yang saat itu mengatakan, "Kami sebenarnya tidak berdaya sama sekali. Kami tidak bisa berbuat apa-apa layaknya seekor serangga. Dan karena alasan itulah, dendam dan amarah kami pun mengubah kami menjadi sosok seperti ini." Beberapa saat setelah kejadian itu, kita diperlihatkan Kafka Hibino yang saat itu baru tersadar, dan dirinya itu pun membuka matanya dengan Kaiju nomor 8 yang saat itu sepertinya sekarat di sampingnya itu. Dia terus mengatakan kepada Kafka Hibino, dia merasa sangat kesal dan kesal sekali. Kafka yang melihat kejadian itu pun benar-benar sangat terkejut karena Kaiju nomor 8 yang selama ini dikiranya adalah sosok yang sangat jahat. Dia hanya terbaring lemas tepat di samping Kafka. Tiba-tiba terdengarlah suara dari seseorang yang berkata melalui komunikasi pikiran, 100 hari. Bencana besar itu telah berlangsung sekitar 100 hari hingga akhirnya makhluk itu kehabisan semua tenaga yang ditimbunnya selagi berada di dalam bumi. Kehidupan dendam kami semua pun mulai menjatuh dengan jantungku sebagai pusatnya, lalu terkubur jauh di dalam bumi dan menyatu dengan denyut energi dari planet ini, hingga berubah menjadi monster yang tidak memiliki tubuh fisik sama seperti makhluk itu. Lalu makhluk yang ada di sampingmu itu adalah perwujudan dari dendam kami semua. Dari kejadian ini, kita pun jadi mengetahui satu fakta yang sangat luar biasa, bahwa Kaiju nomor 8 tercipta karena dendam dari umat manusia di masa lampau kepada sosok Kaiju Meireki. Di momen ini, Kafka Hibino pun kemudian menguatkan tekadnya dan bertanya kepada orang itu, "Kenapa kau memperlihatkan semua ini kepada diriku?" Mendengar ucapan yang seperti itu dari sosok Kafka, sosok misterius itu pun kemudian mengungkapkan, "Itu karena kau telah memilih untuk bertarung. Tapi kalau begini terus, kau memang tidak akan pernah bisa menang darinya. Karena itulah, ayo kita menjalin ikatan yang lebih dalam dan menyatu sepenuhnya dengan kami. Bagaimana menurutmu?" Ucap sosok misterius itu sambil mengulurkan tangannya. Dan tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Dari lengan sosok misterius itu muncullah sebuah jantung yang tidak lain merupakan jantung milik Kafka. Kafka yang melihat kejadian itu pun benar-benar kaget banget dan bertanya kepada sosok itu, apa itu sebenarnya? Sosok misterius itu pun kemudian mengungkapkan bahwa itu adalah jantung milik Kafka. Sebenarnya mereka ingin mengembalikannya nanti setelah Kafka berhasil mengalahkan makhluk sialan itu. Tapi setelah kehilangan inti dari tubuh itu, Kafka harus menjadikan jantung itu sebagai inti yang baru agar dia bisa kembali berubah menjadi Kaiju nomor 8. Dan karena itulah, sosok misterius itu pun menyampaikan beberapa pilihan yang harus dipilih oleh Kafka, dan tidak ada pemaksaan sama sekali dalam pilihan ini. Pria misterius itu pun mengatakan kepada Kafka, "Aku ingin kau memilih salah satu dari ini. Apakah kau akan menerima jantung ini dan kembali menjadi manusia? Atau kau memilih menjadikan ini sebagai inti monster yang sangat berbahaya dan berubah sepenuhnya menjadi sosok monster? Bagaimana menurutmu? Kalau kau memilih pilihan yang kedua, maka kau akan menyatu dengan kami semua dan tidak akan pernah bisa kembali lagi menjadi manusia. Kau tidak akan hanya mengkhianati perasaan teman-temanmu yang mengkhawatirkanmu, namun kau juga harus mengkhianati impian yang telah kau miliki sejak masa kecil. Bagaimana menurutmu? Meski begitu, jika kau memilih tetap bertarung dengan kami, maka kami juga akan senantiasa bertarung bersamamu. Apa yang akan kau pilih?"
Kafka Hibino yang dihadapkan oleh pilihan yang sangat kuat itu pun tidak bisa menghilangkan wajah terkejutnya. Karena ini adalah pilihan yang sangat sulit untuk Kafka. Dia harus mengorbankan segalanya jika dia ingin menerima kekuatan itu. Tapi sosok misterius itu pun mengungkapkan maaf yang sebesar-besarnya kepada Kafka. Sebenarnya mereka juga tidak menginginkan Kafka membuat pilihan dalam keadaan terpaksa seperti ini. Tapi mereka tidak memiliki pilihan lain. Ngedengar ucapan kayak gitu dari sosok misterius itu, Kafka Hibino pun saat itu terdiam. Dan beberapa saat setelah merenungkan situasinya, dia pun melirik ke arah Kaiju nomor 8 dan mengatakan, rupanya kita ini adalah sama. Kaiju nomor 8 yang mendengar ucapan itu pun tidak mengerti. Sedangkan sosok misterius itu pun saat itu terdiam. Beberapa saat setelah momen itu, Kafka pun saat itu mengelus wajah dari Kaiju nomor 8 dan mengatakan kepada dirinya, kau memiliki hal yang gagal kau selamatkan kan? Juga memiliki impian yang gagal kau wujudkan. Meski begitu, walau rasanya sangat berat dan sangat mengesalkan, kau tetap tidak pernah menyerah dan memilih untuk terus bertarung. Beban yang ku pikul ini sama sekali tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan beban yang telah kau pikul selama ini. Aku benar-benar sangat kagum kepada dirimu. Selain itu, aku bisa sampai sejauh ini berkat bantuanmu. Jadi terima kasih banyak ya Kaiju nomor 8. Ucapnya sambil mengelus kepala Kaiju nomor 8 itu. Sosok misterius yang melihat ketulusan hati dari Kafka itu pun benar-benar sangat tersentuh. Dan dirinya pun saat itu tidak menyangka bahwa ada manusia setulus itu di dunia ini. Kafka pun kemudian mengatakan sesuatu kepada sosok misterius sebagai perwujudan dari Kaiju nomor 8 itu. Kali ini adalah giliranku untuk membalaskan budi padamu. Jadi ayo kita lakukan. Ini adalah saat bagi kita untuk membalaskan dendam kepada sialan itu. Ayo berikan pelajaran pada dirinya. Mendengar ucapan seperti itu dari wajah serius Kafka Hibino, sosok misterius itu pun kemudian mengatakan, meski setelahnya kau tidak bisa mundur lagi, apakah kau yakin? Kafka yang sudah menguatkan tekad itu pun meyakinkan dirinya dan mengatakan, iya, aku tidak keberatan menjadi monster selamanya karena aku telah memutuskan untuk terus bertarung, jadi aku tidak memiliki pilihan lain selain menerima itu. Mendengar ucapan seperti itu dari Kafka, sosok misterius itu pun kemudian memadatkan sesuatu ke dalam jantung Kafka itu. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, jantung Kafka pun mulai menerima energi yang sangat luar biasa dan perlahan-lahan kembali berubah menjadi inti Kaiju. Sosok misterius itu pun kemudian memasukkan inti Kaiju itu ke dalam tubuh Kafka sambil mengatakan, kalau begitu terimalah yang satu ini. Jantung Kaiju nomor 8 pun saat itu langsung memasuki tubuh Kafka. Dan beberapa saat setelah kejadian itu, Kafka pun mulai berubah dengan aura kepadatan yang amat luar biasa. Bahkan tubuh Kafka pun mulai mengalami perubahan drastis dan wujud manusianya itu pun perlahan-lahan mulai menghilang. Tapi sayangnya episode kali ini pun juga ditutup sampai di sini dengan durasi yang cuma segini. Namun tenang aja, rilisan selanjutnya katanya bakalan lebih cepat lagi daripada biasanya karena bakal rilis di tanggal 19 Desember. Tapi karena itu rilisnya kan jam 10 malam, jadi Mimin mungkin bakal bikin di tanggal 20 atau tanggal 21-nya. Nah jadi itu aja, dan tunggu video-video gue selanjutnya, dan see you!